Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Takalar menggelar bakti sosial dengan menyambangi 2 panti asuhan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu, 16 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun, HUT, ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut diisi dengan penyerahan bantuan berupa alat tulis, makanan, hingga paket sembako kepada anak-anak panti asuhan. Jajaran Satreskrim Polres Takalar yang terlibat dalam kegiatan tersebut berasal dari sejumlah unit, mulai tim URC Resmob, Unit Pidana Umum, PIDUM, Tindak Pidana Korupsi, Tipidkor, Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, hingga tindak pidana tertentu, Tipiter. Selain menyerahkan bantuan, para personel juga menyempatkan diri berinteraksi, menyapa, dan menghibur anak-anak yang berada di panti asuhan. 2 lokasi yang menjadi sasaran kegiatan sosial tersebut masing-masing berada di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, serta Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Kasat Reskrim Polres Takalar, Ibtu Haryanto Hidayat Pabeta, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran kepolisian sekaligus upaya berbagi kebahagiaan dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kami sengaja berkunjung ke panti asuhan untuk berbagi, mengingat ada sekitar 30 anak di sana yang masih mengenyam pendidikan dan sangat membutuhkan alat tulis serta bantuan makanan untuk menunjang aktivitas sekolah mereka, ujar Ibtu Haryanto. Tiga program yang terintegrasi dalam sistem pelayanan digital di dalam aplikasi Lontara Plus yang menjadi produk dari pemerintah Kota Makassar, yaitu pelayanan Dukcapil yang terintegrasi, lalu pembayaran pajak bumi dan bangunan secara online, dan Makassar Move. Makassar Move ini adalah feature yang memberikan kesempatan kepada warga Makassar untuk bisa merekam kegiatan kesehatan setiap hari, yang berjalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari. Silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara, dan setiap minggu akan ada hadiah-hadiah hiburan yang menanti untuk kita dapatkan secara bersama. Ini adalah upaya dari pemerintah kota untuk terus mengajak masyarakat untuk hidup sehat di setiap harinya. Kami meluncurkan layanan ini adalah sebuah komitmen dalam membangun digitalisasi di Kota Makassar ini. Ini adalah wujud kemerdekaan digital di bidang pelayanan publik. Ini bukan hadiah dari pemerintah kota, tapi ini adalah hak masyarakat Kota Makassar sebagai warga yang terus akan kita berikan pelayanan secara maksimal. Mari terus kita awasi dan kawal pembangunan kota ini bersama. Penampilan pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, Kota Makassar dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lapangan Karbosi, Senin 17 Agustus, mendapat apresiasi tinggi dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Api. Sorotan tertuju pada formasi pengibaran bendera yang mengangkat visual benteng Rotterdam berbentuk penyu yang merayap menuju laut. Formasi tersebut menjadi salah satu penampilan khas dalam upacara peringatan kemerdekaan tingkat Kota Makassar. Api menilai formasi tersebut bukan sekadar atraksi, tetapi membutuhkan persiapan fisik, mental, dan konsentrasi tinggi dari para anggota Paskibraka. Menurutnya, penampilan yang ditunjukkan para Paskibraka merupakan hasil latihan keras yang dilakukan secara rutin sebelum pelaksanaan upacara. Formasi yang dilakukan adalah sebuah penampilan yang memang membutuhkan konsentrasi. Anak-anak ini membutuhkan konsentrasi dan saya sangat salut melihat anak-anak ini sangat luar biasa, ujar Api. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh anggota Paskibraka dan tim yang terlibat dalam pelaksanaan upacara.
Munafri menilai kesempatan menjadi bagian dari Paskibraka merupakan pengalaman berharga yang tidak diperoleh semua anak. Latihan setiap hari mempersiapkan fisik dan mental, dan tidak semua anak-anak. Tim Unit Reaksi Cepat, URC, Satreskrim Polres Bantaeng bersama personel Sat Intelkam dan Polsek Pajukukang berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 57. Pelaku ditangkap setelah nekat menebas tetangganya menggunakan sebilah parang di Gantarangkeke, Kelurahan Gantarangkeke, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng. Terduga pelaku diringkus pada Minggu, 16 Agustus 2026, sekitar pukul 20.45 WITA, tidak jauh dari lokasi kejadian, usai polisi menerima laporan resmi dari pihak keluarga korban dengan nomor LPB 1918/2026 SPKT Polres Bantaeng, Polda Sulawesi Selatan. Peristiwa penganiayaan berdarah tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, sekitar pukul 18.30 WITA di samping Masjid Nurul Hidayatullah, Kampung Gantarangkeke. Korban diketahui berinisial N, 58, yang berprofesi sebagai petani, sama seperti terduga pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, insiden bermula saat pelaku S baru saja pulang dari kebun dalam kondisi terpengaruh minuman keras tradisional jenis balo.